Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial dan juga bahasa Inggris. Tapi karena teman-teman KPA belum ada yang hadir di kelas, saya akan memberikan info, memberitahukan bahwa kelas sudah dimulai. Oke, tadi itu saya sudah memberitahukan bahwa kelas sudah dimulai. Jadi kita tunggu dulu teman-teman KPA untuk hadir di kelas ya. Oke, ini saya akan tunggu teman-teman KPA 8 menit lagi. Kalau seandainya belum ada yang hadir, saya akan melakukan single teaching. Jadi teman-teman KPA nanti biar menyesuaikan dan kekurangannya bisa play record.
Oke, tadi barusan Mbak Yeti menginfokan bahwa akan enter kelas tapi sedikit telat karena harus nyambung wifi. Ini sebentar saya cek, sudah jalan 8 menit ya, kita tunggu 2 menit lagi. Jadi nanti kalau 2 menit belum ada yang masuk kelas, saya akan start. Oke, ini sudah ada Mbak Yeti. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Yeti. Halo. Oh, gimana Mbak Yeti, suaranya nggak ada? Oh, tadi iya saya lagi balas chat. Suaranya sudah ada. Jelas di sana Mbak suaranya? Suaranya jelas? Oke, tampilannya bagaimana juga? Tampilannya oke juga ya. Karena ini sudah jalan 10 menit waktunya, saya langsung start saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang sudah hadir untuk belajar. Pada malam hari ini kita belajar 2 mata pelajaran ya, mengganti pertemuan kemarin juga. Seharusnya kemarin, Kamis kemarin kan kita pertemuan bahasa Inggris 2 pertemuan jadi 1, tapi berhubung karena adanya kesalahan teknis ya, error speaker saya, jadinya saya tidak bisa hadir di kelas. Jadi nanti hari ini saya cicil 1 dulu bahasa Inggrisnya, besok malam saya cicil 1 lagi, dan hari Minggu saya cicil 1 lagi ya. Jadi kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial dan juga bahasa Inggris. Untuk ilmu pengetahuan sosial kemarin kita sudah belajar ini ya, perkembangan administrasi wilayah Indonesia. Jadi kita sudah belajar apa sih faktor-faktor yang mendorong suatu negara itu melakukan pemekaran ya, atau menambah provinsinya, dan juga ini ya, pembagian setiap pulau di Indonesia kemarin kita sudah belajar semuanya. Dan hari ini untuk IPS-nya saya ingin mengajak teman-teman belajar untuk pembagian wilayah laut teritorial Indonesia. Untuk bahasa Inggrisnya saya nanti akan mengajak teman-teman belajar tentang direction and location ya, arah dan tempat. Tapi kita hari ini belajar IPS dulu ya. Sebelum saya masuk ke dalam pembelajaran, mari kita berdoa sama-sama. Semoga nanti proses belajarnya dapat berjalan dengan lancar ya. Berdoa, saya persilahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih banyak. Oh, ada Mbak Aska jadi ikut gabung. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Aska, apa kabar? Suara dengan tampilannya bagaimana Mbak Aska? Oke, di sana. Sambil nunggu konfirmasi dari Mbak Aska, langsung saja saya masuk dalam materi ya, karena ini waktunya sudah jalan. Oke. Untuk perubahan wilayah laut Indonesia ya teman-teman ya, kemarin kita sudah tahu. Oh, waalaikumsalam Mbak Aska, bahwa Indonesia kita itu terdiri dari beribu-ribu pulau ya. Sekali lagi, karena keadaan wilayah Indonesia yang berupa kepulauan, makanya Indonesia ini mendapat sebutan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena dia berupa negara kepulauan. Nah, dari situ kita tahu ya, wilayah Indonesia itu dibagi menjadi 2.
ya. Jadi ada wilayah darat dan juga wilayah laut. Kemarin kita wilayah darat sudah mengenal ya. Ada juga tentang provinsi, kabupaten, kota madya ya. Terus juga pembagian setiap sebentar. Kayaknya nanti saya akan lebihkan, jadi sampai ini kan saya mulai 20 tadi, tapi berhubung tadi ini Mbak Yeti ya datangnya telat, saya nanti nambah 10 menitan lagi, berarti sekitar ini 20, saya ini 120 Mbak, jadi 8.30 berarti nanti tambah aja 2 jam, jadi 2 jam. Oh gitu, saya lagi ngeblank jadi nggak bisa nambahin ini. Oke, saya lanjut ya. Nah, tadi saya lanjut untuk wilayah darat, kemarin kita sudah belajar. Oke Mbak, tidak apa-apa. Nah, sekarang kita akan belajar untuk wilayah laut ya. Wilayah laut Indonesia sebelumnya itu diatur oleh suatu ini ya peraturan pemerintah ya yang disebut dengan Territorial ini pakai bahasa Inggris ya, Territorial ZEE and Maritime Kringan Ordonance, atau yang disebut dengan Ordonance, biasanya dikenal seperti itu. Oh, suaranya diskoan. Saya cek dulu Mbak Yati. Di sana suaranya juga ikut diskoan Mbak Yati? Enggak ya? Berarti mungkin dari sininya Mbak Aska. Oh, udah oke ya. Nah, jadi pertama wilayah laut Indonesia itu diatur oleh Kringan Ordinance. Nah, setelah nanti ada ini pertemuan dari PBB ya, wilayah Indonesia nanti diatur menjadi zona laut teritorial, zona kontinen, dan juga ZEE. Nah, kita akan bahas yang pertama itu untuk batas laut ini, Territorial ZEE and Maritime Kringan Ordinance, atau disebut sering dikenal dengan batas ordinance, itu dihitung sejauh 3 mil ya dari garis pantai saat turun. Jadi diukur dari garis pantai 3 mil dari garis luar pantai ya. Karena peraturan ini ya, Indonesia itu merasa dirugikan ya, karena tidak sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia. Jadi dia merasa dirugikan. Jadi karena wilayah Indonesia berpulau-pulau tadi ya teman-teman ya, karena adanya peraturan yang batas teritorialnya itu hanya diukur sejarak 3 mil dari garis pantai paling luar, jadi Indonesia ini merasa dirugikan karena tidak sesuai ya dengan kepentingan bangsa Indonesia dan juga dengan keadaan Indonesia yang menjadi penghubung antar pulau. Kan tadi berpulau-pulau. Jadi kalau hanya dihitung 3 mil, antar pulau ini dia tidak ketemu. Ya, jadi merasa dirugikan. Baik itu di bidang politik, sosial maupun pertahanan dan keamanan. Nah, sehingga ya teman-temannya akhirnya banyak kapal dari negara lain itu bebas keluar masuk ke perairan Indonesia ya, karena tadi hanya diukur 3 mil ya. Nah, akibatnya mereka itu mengambil sumber daya alam dari Indonesia ya, yang terutama di laut itu dengan bebas. Nah, kemudian pada tanggal 13 Desember 1057 ya, Indonesia ini mendeklarasikan batas wilayah melalui deklarasi Juanda ya, di mana deklarasi tersebut itu dibawa dalam sidang UNCLOS. Kalau di sini tidak ada, sebentar saya ketik UNCLOS, saya tulis di sini ya, UNCLOS
atau kepanjangan dari United Nations Conference of the Law of Sea. Ya, di sini disebutkan kalau dalam Deklarasi Juanda yang merupakan konsep wawasan Nusantara, itu wilayah Indonesia itu diukur 12 mil dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung pulau terluar Indonesia. Ya, terus kemudian balik lagi ke UNCLOS ini UNCLOS ini diselenggarakan di Jenewa, ya. Jenewa yang ditetapkan supaya ini hasil dari Deklarasi Juanda ini supaya kuat hukumnya, makanya ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960. Nah, dalam deklarasi tersebut diatur tentang kapal-kapal asing yang berlayar di wilayah Indonesia. Tadi ya, karena dari ordinante yang hanya 3 mil dari batas pantai terluar, ya, jadi tidak bisa menghubungkan antar pulau, jadi banyak kapal dari luar negeri yang masuk dengan bebas ke Indonesia. Makanya Deklarasi Juanda ini mengatur tentang kapal-kapal asing yang berlayar di wilayah Indonesia. Sebelumnya Indonesia mengikuti aturan hak lintas bebas, kemudian hak lintas damai. Adanya aturan ini memberikan kewenangan kepada negara kita untuk menolak atau melarang kapal asing yang ingin masuk ke Indonesia. Berlaku pula bagi kapal perang atau kapal penumpang yang memasuki wilayah Indonesia. Jadi tidak hanya kapal barang, ya, atau kapal perdagangan, tapi termasuk kapal perang maupun kapal penumpang. Jadi Indonesia karena adanya Deklarasi Juanda ini berhak melarang kapal asing masuk ke wilayah Indonesia. Kemudian ya teman-teman ya, setelah diresmikannya Deklarasi Juanda yang merupakan wawasan Nusantara ini, pada tanggal 17 Februari 1969, pemerintah mengumumkan tentang landas kontingen. Jadi batas Indonesia tentang landas kontingen. Ya. Sebentar, zona landas kontingen hukum. Oh ini ZE. Nah, tapi teman-teman, ini saya balik lagi di antara setelah dibentuknya Deklarasi Juanda, saya tambahkan ya. Pada tahun 1982, Konvensi Hukum Laut PBB itu memberikan dasar hukum bagi negara-negara kepulauan untuk menentukan batas-batas laut sampai zona ekonomi eksklusif dan landas kontingen. Kemudian dasar inilah yang digunakan warga Indonesia, ya, negara Indonesia untuk menentukan bahwa batas wilayah laut Indonesia itu ada 3. Yang pertama itu zona laut teritorial, zona landas kontingen, dan juga ZEE-nya. Nah, di sini untuk landas kontingen ini ya merupakan sebagai usaha mendapat pengakuan gugusan wawasan Nusantara. Jadi landasan ini menetapkan penggunaan kekayaan mineral dan kekayaan alam di dasar laut. Jadi kedalamannya itu 2000 meter ya. Kedalamannya dengan 2000 meter atau sampai dengan batas yang memungkinkan. Atau ini kepulauan jarak 200 mil itu. Atau 2000 meter ini biasanya dikenal dengan 200 mil. Ya, 200 mil. Tapi 200 milnya itu kedalaman, ya. Jadi Indonesia bisa mengekspor semua sumber daya alam mineral ya yang ada di wilayah laut Indonesia sampai kedalaman 200 mil diukur dari garis pantai ya. Terus kemudian untuk pada yang keempat
itu Konferensi Hukum Laut Internasional di Jamaika. Itu pada tahun 1982 memutuskan wilayah laut bagi negara kepulauan dihitung 200 mil dari pangkal teritorial. Jadi nanti saya akan tunjukkan manakah yang termasuk teritorial, manakah yang landas kontingen atau ini ya, dan juga ZEE-nya. Dan dengan jarak 200 mil dari pangkal teritorial ini merupakan tindak lanjut dari tadi deklarasi Juanda, kemudian diadakannya Konferensi Hukum Laut di PBB. Makanya tadi ya saya sebutkan ditentukan bahwa ini jarak laut Indonesia ya, laut internasionalnya itu 200 mil dari batas garis dasarnya, garis dasar pulau. Kemudian ZEE ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 1183 yang dikenal dengan Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Di sini dijelaskan sekali lagi, ZEE adalah batas wilayah laut Indonesia sejauh 200 mil diukur dari garis pangkal atau garis dasar. Ya, jadi dalam jarak ini Indonesia itu bebas ya, bebas dan berhak mengeksplorasi dan mengeksploitasi. Jadi dia bisa mengambil semua kekayaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati, baik yang di permukaan, di dasar laut, di tengah laut. Pokoknya Indonesia mempunyai hak penuh atas wilayah laut tersebut ya. Jadi kalau ada kegiatan ekonomi ataupun penelitian di kawasan ZEE ini, dia harus mendapatkan izin dari pemerintah. Nah, ini di sini saya punya skema ya tentang batas Indonesia. Tadi di sini tidak ada disebutkan, boleh ditambahkan dalam catatannya. Ada batas wilayah Indonesia yang disebut dengan zona laut teritorial ya. Mungkin saya akan ketikkan di sini supaya tidak bingung. Tadi kan kalau landas kontingen itu batas laut Indonesia diukur dengan kedalaman mencapai 200 mil ke dasar laut. Tapi kalau ZEE itu diukur 200 mil dari pangkal terluar ya, terluar dari garis pantai. Nah, ada juga yang disebut dengan laut teritorial. Laut teritorial itu adalah jalur laut yang berjarak 12 mil dari garis pantai ke laut lepas. Jadi, laut teritorial adalah jalur laut yang berjarak 12 mil dari garis pantai ke laut lepas. Saya kembali lagi di sini, kita bisa lihat ya, saya ganti. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kalau kita tahu ini adalah garis pantai ya. Ini kan ada air, ini air laut. Nah, di sini jadi garis pantainya ini. Nah, 200 mil ya dari garis pantai ini menuju laut lepas, ini sampai sini, itu adalah wilayah laut teritorial. Kemudian 200 mil ke bawah dari sini sampai ke sini nih, ini 200 mil, ini juga 200 mil, ini 200 mil, itu adalah wilayah landas kontingen. Jadi sampai ke dalam 200 mil ya, itu adalah wilayah landas kontingen. Kemudian jika dari garis pantai ini sampai ke laut lepas di sini
ya. 200 mil itu adalah wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Ini sudah laut lepas, ya. Jadi jika ada kapal, ya, ada kapal ini nelayan contohnya dari negara lain, ketika berada di laut lepas, mereka akan bebas. Tetapi ketika mereka sudah memasuki ke sini, ya, Indonesia berhak untuk menahan atau melakukan proses hukum terhadap kapal tersebut. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan teman-teman untuk batas wilayah laut Indonesia? Jadi kalau wilayah laut ordinante itu diukur 3 mil dari pantai. Jadi Indonesia merasa dirugikan, ya. Jadi makanya Indonesia melakukan mendeklarasikan tadi deklarasi Juanda yang mengukur 12 mil, ya, dari setiap jarak pulau. Nah, kemudian karena adanya ini adanya deklarasi Juanda tadi, makanya Indonesia mengajukan lagi dalam suatu konvensi hukum laut PBB. Makanya batas laut Indonesia ditentukan menjadi 3, yaitu laut teritorial, zona landas kontingen, dan juga zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan lagi materinya. Tentang otonomi daerah dan pemekaran wilayah Dati 2. Ya. Sebentar saya cek ini dulu. Oke. Nah, setiap negara di dunia, ya teman-teman, ya, itu pasti mengharapkan suatu wilayah yang aman, tentram, adil, makmur, sejahtera, tidak ada perang, tidak ada konflik, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan negara kita NKRI. Untuk mencapai tujuan tersebut, ya teman-teman, makanya pemerintah pusat itu juga memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, ya. Jadi di sini dalam pelaksanaan otonomi daerah tidak ada atau tidak boleh negara lain itu ikut campur di dalam negara tersebut. Jadi ini hanya untuk wilayah dalam negeri saja. Nah, penyerahan, ya, wewenang pemerintahan tadi yang dipusatkan pada otonomi daerah tadi, nah itu disebut dengan desentralisasi. Ini disebutkan di sini penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada daerah otonomi. Ya, jadi seperti pusat seperti provinsi, ya, gubernur, dia kan dari gubernur itu dia setiap provinsi dipisah-pisah lagi menjadi beberapa kabupaten dan kota madya. Nah, di situ juga ada pemimpinnya masing-masing, ya, yaitu bupati. Nah, penyerahan kekuasaan pemerintahan inilah dari pemerintah pusat dari tingkat provinsi ke daerah kabupaten, ya. Ini yang disebut dengan desentralisasi. Ilustrasinya seperti itu. Nah, kemudian teman-teman di sini yang perlu dikenalkan untuk provinsi Dati 1, provinsi itu dengan istilah Dati 1, ya. Dia dikepalai oleh gubernur. Perangkat daerahnya itu terdiri atas sekretaris daerah dan dinas-dinas daerah provinsi, di mana gubernur ini bertanggung jawab kepada DPRD 1. Nah, perangkat daerah provinsi, ya, itu bertanggung jawab pada gubernur. Jadi seperti ini, DPRD 1. Nah, ini di bawahnya ada gubernur, ya. Di bawahnya ini ada perangkat daerah.
perangkat daerah ini tadi ada sekretaris dan juga dinas-dinas provinsi. Jadi ini bertanggung jawab ke sini dan gubernur juga bertanggung jawab ke DPRD, seperti itu. Kalau untuk wilayah Dati 2 atau yang disebut dengan kabupaten atau kota, ya itu dikepalai atau dipimpin oleh bupati, wali kota. Kalau bupati untuk kabupaten, wali kota ini untuk kota madya, ya. Di mana perangkat daerahnya sama, yaitu sekretaris daerah, tapi di sini bukan provinsi lagi tapi kabupaten atau kota, sama dinas Dati 2. Dan gimana bupati ini ya atau wali kota itu bertanggung jawab kepada DPRD 2. Nah, perangkat daerah Dati 2 tadi di sini nih itu bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota. Konsepnya sama. Nah, di mana kantor dinas dalam kabupaten kota ini dia meliputi dinas pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan juga tenaga kerja. Nah, itu adalah wilayah-wilayah ya atau pembagian sistem otonomi daerah. Jadi dari pusat, kalau di sini dari pemerintahan presiden ya, pusat itu diturunkan ke provinsi, provinsi diturunkan ke kabupaten atau kota. Itu yang disebut dengan otonomi daerah desentralisasi. Di sini otonomi daerah itu adalah hak atau wewenang penuh suatu daerah mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat setempat dengan kemampuannya sendiri. Ya, yang dimaksud dengan otonomi daerah itu kewenangan suatu daerah, berarti dia memiliki hak penuh untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayahnya sendiri. Ya, di mana otonomi daerah ini diatur berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undangan. Untuk desentralisasi wilayah otonomi daerah ada yang ditanyakan, teman-teman? Ada yang ditanyakan? Nah, ini ya ilustrasinya. Tadi struktur pemerintahnya itu dari pusat sini. Nah, diturunkan ke provinsi. Terus provinsi ke kabupaten. Kabupaten kan di sini provinsi kan banyak kabupaten sama kota ya. Terusan ke kecamatan. Nah, dan ke desa dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan otonomi daerah. Ini otonomi daerah. Ya, jadi dalam otonomi daerah juga ada wilayah administrasinya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan materinya. Sebentar, saya turunkan dulu. Oh, sudah tidak ada ya untuk materinya. Sebentar. Di buku LKS saya ada juga perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Di sini tidak ada dibahas, tapi nanti bisa minggu depan saya tambahkan. Apa mau ditambahkan sekarang ini, teman-teman? Tapi di sini tidak ada dan saya belum mengetikkan juga. Bagaimana? Mau saya tambahkan sekarang apa minggu depan saya sudah rangkum?
jadi perkembangan pemerintahan. Jadi tadi kan tentang otonomi daerah. Nah, ini jadi perkembangan sistem pemerintahan Indonesia. Ini dulu dia adalah sistem kerajaan, berkembang menjadi sistem pemerintahan pada masa penjajahan Belanda, terus sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan, dan sistem pemerintahan pada Indonesia Serikat atau RIS, terus sistem pemerintahan negara kesatuan, terus sistem pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, terus menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, sampai sistem pemerintahan nomor undang-undangnya 22 tahun 1999 yang berlaku sampai sekarang. Oke. Minggu depan saya tambahkan saja ya, karena di sini sepertinya cukup banyak untuk perkembangan sistem pemerintahan. Ini saya ulas rangkumannya, nanti kita sembari mengerjakan, biasanya di bawah ada latihan, kita coba latihan bekerjakan sama ya. Letak astronomi Indonesia ya teman-teman ya, itu terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini saya sarankan untuk dihafalkan karena biasanya sering keluar juga. Letak astronomi atau garis lintang dan garis bujur Indonesia. Ya, jadi letak Indonesia sangat strategis di antara ini ya, wilayah perdagangan dunia. Jadi antara Eropa ke Australia, ke wilayah Eropa ke Amerika. Jadi dia di tengah-tengah. Jadi sebenarnya itu kalau orang melakukan perdagangan pasti lewat Indonesia, ya. Dimana kalau letak geografisnya dia itu berada di antara benua Asia dan Australia dan juga Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi persilangan perdagangan dunia ya. Ini diingatkan lagi bahwa sistem pemerintahan di Indonesia itu tersusun atas wilayah provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT, RW. Provinsi ini dikepalai oleh gubernur, kalau kabupaten itu oleh bupati, kalau kota atau kota madya itu oleh wali kota. Nah, wilayah Indonesia sebelum pada awal-awal kemerdekaan ya teman-teman ya, itu hanya terdiri dari 8 provinsi. Ya, kemarin kita sudah bahas. 8 provinsi itu adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Sunda Kecil dan juga Maluku. Tetapi karena adanya faktor-faktor yang mendorong, akhirnya wilayah Indonesia ini melakukan pemekaran atau bertambah ya, jumlah provinsinya itu semakin bertambah. Dari 8 berubah menjadi ini saya 24 dulu ya, 24 terus 27 32 terus 33 dan terakhir ini sampai 34 provinsi ya. Jadi, nah faktor-faktor yang mendorongnya itu ada 4 di sini disebutkan untuk memudahkan sistem administrasi pemerintahan. Tadi yang dimaksudkan apa untuk memudahkan? Karena dia menggunakan sistem desentralisasi tadi ya. Terus keberhasilan para pejuang merebut wilayah NKRI dari penjajah. Ini yang dimaksudkan ini wilayah Irian Jaya. Terus adanya jajak pendapat. Ya, ini wilayah Timur-Timur, dia dulu memutuskan untuk bergabung kepada Indonesia, tapi karena ini adanya jajak pendapat atau voting dari masyarakat Timur-Timur, memutuskan bahwa mereka ingin melepaskan diri dari Indonesia. Terus adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang sistem desentralisasi dan otonomi daerah.
Tujuannya dilakukan pemekaran wilayah atau perluasan ini ya, jumlah provinsi di Indonesia itu adalah mempercepat pemerataan pembangunan. Jadi wilayah-wilayah yang terpencil itu dapat terjangkau oleh pemerintah. Jadi kalau ada santunan contohnya atau pembangunan, jadi bisa tertangani untuk kemajuan, kesejahteraan dan pelayanan rakyat. Selain itu juga untuk memperkokoh NKRI dan bukan untuk memisahkan diri dari negara NKRI. Oke. Coba kita kerjakan bersama-sama ya. Nomor 1, pulau di Indonesia berjumlah A 17.058, B 17.085, C 17.508 atau D 17.805. Ada berapakah teman-teman? Coba kita cek di atas ya. Pulau Indonesia. Nah, di sini boleh silakan dibaca, dicari berapa jumlahnya, apakah A, B, C, D tadi? Sudah ketemu jawabannya? Jadi dari sini ya teman-teman ya, menurut catatan Dinas Hidrooceanografi Angkatan Laut Republik Indonesia pada tahun 1999, wilayah Indonesia itu mempunyai pulau sebesar atau sebanyak 17.508, di mana 14.464 itu sudah diberi nama dan 931 ini ya sudah ada berpenghuninya. Jadi yang sudah diberi nama yang ini. Oke, tepat sekali. Oke, saya lanjutkan lagi. Sebentar, saya ubah. Oh, kebanyakan. Sebentar. Nomor berarti jawabannya yang C ya, 17.508. Letak astronomis ya adalah letak suatu wilayah berdasarkan A. garis lintang dan garis bujur, B. kenyataan di muka bumi, C. batu penyusun bumi dan pegunungan, D. historis terjadinya wilayah tersebut. Mbak Aska sudah menjawab A. Mbak Yeti boleh dicoba. Letak astronomis. Oke, tepat sekali ya. Kalau astronomis itu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Oke Mbak, saya silahkan. Terus kalau untuk kenyataan di muka bumi, ini namanya geografis ya. Geografis, berdasarkan geografis. Terus kalau berdasarkan batu penyusun bumi dan pegunungan, itu adalah geologi. Secara geologis. Ya. Oke. Nomor 3, Provinsi Banten merupakan pemekaran dari wilayah Dati 1. Apakah A. DKI Jakarta, B. Jawa Barat, C. Jawa Tengah, D. Lampung? Oh, Mbak Aska menjawab B. Oke, ya tepat sekali. Jadi Banten ini ikut dulunya adalah wilayah Provinsi Jawa Barat ya. Oke. Yang 4, nomor 4, di bawah ini merupakan wilayah Dati 2. Dati 2 berarti wilayah yang mana? Kecuali apakah A. kota administrasi, B. kecamatan, C. kota, D. kabupaten. Dati 2. Masih ingat? Coba saya balik lagi.
Dati 2. Ini Dati 2. Wilayahnya adalah kabupaten dan kota. Jadi dia termasuknya yang mana ini? Oke, apakah 12 maaf. Apakah kota administratif? Kecuali ya, jangan terkecoh, kecuali kecamatan, kota, kabupaten. Jawabannya yang tepat adalah ya, kota administrasi. Jadi wilayah Dati 2 atau kabupaten kota. Jadi wilayah Dati itu dibagi menjadi 1 dan 2. Oh, loadingnya lama ya Mbak ya. Mbak Aska, untuk tampilannya loadingnya juga lama. Coba saya masuk dulu ya. Saya cek. Oh, udah oke ya. Oh, mungkin saya memindahkannya terlalu cepat mungkin ya. Gimana Mbak Yati, sudah oke? Sudah oke belum Mbak Yati? Oh, udah. Halo Mbak Yati, tampilannya bagaimana? Sudah oke kah? Sudah kelihatan? Oh gitu, coba saya yang logout, siapa tahu ini. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, ini baru mau login. Oh, karena ini ya, pindah tempat ya. Jadi sinyalnya nggak bagus. Oh, gitu. Ya sudah. Saya lanjutkan lagi ya Mbak ya. Oke. Tadi ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang administratif. Nah, nomor 5, Undang-Undang nomor 5 tahun 1983 itu mengatur tentang apakah A. ZEE, B. Laut teritorial, C. Pemekaran wilayah, apakah D. Otonomi daerah? Mbak Aska A, Mbak Yeti A. Coba kita cek ya. Sebentar. Oh, tepat sekali. ZEE diatur dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1983. Oke. Oke, saya lanjutkan ke nomor 6. Sejak awal kemerdekaan RI sampai sekarang, provinsi yang tidak mengalami pemekaran wilayah adalah apakah A. Sumatera Selatan, B. Jawa Barat, C. Jawa Tengah, D. Jawa Timur? Ayo, yang manakah? Dulu awal-awal kemerdekaan itu ada Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku. Mbak Aska yang C. Oke. Mbak Yati bagaimana Mbak Yati? Nah, saya flashback ya. Sumatera Selatan.
awal kemerdekaan nama provinsinya hanya Sumatera. Jadi kalau sekarang ada Sumatera Utara, Sumatera Selatan, terus ada Nanggro Aceh Darussalam, berarti dia sudah mengalami pemekaran. Berarti tidak ya. Untuk Jawa Barat, awalnya itu Jawa Barat, tapi sekarang kalau kita lihat di daerah Jawa Barat ya, sekarang sudah ada Banten dan juga DKI, berarti tidak. Untuk Jawa Tengah, nah Pulau Jawa seperti ini. Nah awalnya itu cuma 3 provinsi ya, ini Barat, Tengah, Timur. Barat, Tengah, Timur. Saya tulis timurnya TM ya. Nah, barat tadi jelas di sini ada Banten dan juga DKI. Nah, kalau tengah di sini ada apa tambahannya teman-teman di bawah di sebelah sini? Ada provinsi apa di sini? Daerah Istimewa Yogyakarta, berarti dia mengalami pemekaran. Nah, kalau Jawa Timur dari dulu sampai sekarang dia tetap di sini. Di sini nggak ada provinsi tambahan. Kok Karimun? Kalau Karimun Jawa itu ada di sini, pulau kecilnya ada di sini. Jadi untuk Jawa ya, Pulau Jawa itu ada 6 provinsi. Yang pertama itu di sini ada Banten, ya Banten. Di sini ada DKI, terus ada Jawa Barat sendiri, terus ada Jawa Tengah, ada DIY, dan juga ada Jawa Timur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 provinsi. Jadi yang dari awal kemerdekaan sampai sekarang yang tidak mengalami pemekaran ya, itu adalah Jawa Timur. Oke. Sudah bisa dipahami teman-teman? Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke nomor 7. Batas landas kontingen. Tadi ya, batas landas kontingen itu diukur dari batas pantai sampai kedalaman 200 mil. Kedalaman ya, 200 mil. Itu diumumkan ya pada tanggal berapa? Apakah A 13 Desember 1957, apakah B 31 Desember 1957, apakah C 17 Februari 1959 atau 17 Februari 1969? Yang manakah? Mbak Yeti A. Mbak Aska? Oke, kita cek ya. Mbak Aska yang D 69 ya. Oke, kita masuk ke landas kontingen. Oke. Nah, di sini landas kontingen, ini landas kontingen itu 17 Februari 1969 diumumkan pada 17 Februari 1969. Kalau yang A 13 Desember ya 1957 itu tentang deklarasi Juanda. Oke. Deklarasi Juanda yang diukur dari ini 12 mil ini ya, atau yang disebut dengan laut teritorial. Ini yang merupakan laut teritorial ya. Berdasarkan deklarasi Juanda, makanya
Indonesia mengumumkan adanya batas laut sejauh 12 mil ya, menghubungkan titik-titik ujung pulau terluar. Jadi dari titik pulau terluar. Nah, itu sama saja dengan batas laut teritorial. Oke. Saya kembalikan lagi ke soal. Jadi yang A 5713 ini itu deklarasi Juanda ya, deklarasi Juanda. Kalau landas kontinental itu 17 Februari 1969. Nah, yang nomor 8 ini gampang sekali. Pulau terluas berarti otomatis pulau terbesar di wilayah NKRI. Jadi Indonesia memiliki 5 pulau besar, 1 Sumatera, 2 Jawa, 3 Kalimantan, 4 Sulawesi, 5 Irian Jaya. Nah, dari 5 itu di sini yang disebutkan yang paling terluas, apakah A Pulau Papua, apakah B Sumatera, apakah C Sulawesi, apakah D Kalimantan? Yang manakah? Coba kita cek ini di awal-awal ya, kita cek. Saya balikan ke atas. Nah, ini daftar kepulauan Indonesia ya, dengan luasnya. Nah, dari sini diketahui Pulau Sumatera itu luasnya 473.607, Pulau Jawa itu 132.187, terus Kalimantan 539.400 dan seterusnya. Jadi yang terluas adalah Sumatera, kemudian Jawa, baru Kalimantan, Sulawesi, baru Kepulauan Nusa Tenggara, baru Maluku dan Irian Jaya. Oh, di sini kalau dilihat urutannya berarti yang paling luas ini 400 dan lain sebagainya. Maaf saya kurang teliti. Nomor 1 ya. Nomor 1 itu Kalimantan paling luas. Kemudian nomor 2 itu Sumatera. Ya. Nomor 3 itu Irian Jaya. Terus nomor 4 itu Sulawesi. Nomor 5 itu Pulau Jawa. Baru disusul Nusa Tenggara sama Pulau Maluku. Jadi yang terluas di sini adalah Pulau Kalimantan ya. Kita cek jawabannya. Jadi pulau terluas di wilayah NKRI adalah Pulau Kalimantan. Nomor 1, nomor 2 Sumatera. Ya, tadi terus nomor ini selanjutnya dan ini selanjutnya. Kalau dari A, B, C ini urutannya seperti ini. Oke, saya lanjutkan ke nomor 9. Provinsi di Pulau Jawa yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak adalah A. Banten, B. DKI Jakarta, C. Jawa Barat, apakah D. Jawa Timur? Ini saya coba lokot dulu. Sebentar ya. Oke, ini Mbak Aska sudah menjawab D ya. Benar tidak ini Mbak Aska sudah menjawab D? Bentar baru loading.
Oke, tepat sekali ya, wilayah Jakarta. Oke teman-teman, karena waktunya ya, saya akhiri untuk pembelajaran ilmu pengetahuan. Oh gitu ya Mbak ya. Untuk bahasa Inggrisnya berarti nanti bisa play record ya Mbak ya, karena ini masih ada 1 jam lagi untuk belajar bahasa Inggris ya. Gimana Mbak Azka? Masih lanjut juga? Apa ini juga sudah ada kesibukan? Saya tutup untuk pertemuan ilmu pengetahuan sosialnya dulu. Terima kasih banyak dan kita akan lanjutkan untuk belajar bahasa